Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya di playlist membuat REST API dengan Laravel 11 dan Santum disertai dengan logging ya teman-teman. Nah di sini kita install dulu projectnya. Sini saya menggunakan Laravel installer seperti biasa. Kita buat dulu perintahnya dengan Laravel new, Laravel REST API Laravel 11 bisa. Oke. Ini non ya teman-teman, ini nol saja. Kita gunakan PHP unit nanti untuk unit testingnya. Ini pakai git atau tidak, mungkin ini no. Oke, silakan ditunggu saja ya teman-teman. Bisa kita pindah dulu ke bagian Santum. Nah, di sini ini Laravel Santum ini sekali lagi dia bawaan ya teman-teman, atau official autentikasi sistem. Bisa untuk SPA dengan front end React, Vue dan lain-lain. Bisa juga dengan mobile ya teman-teman, ke Flutter, React Native dan Simple Token Based API. Oke. Ini bisa generate multiple API token juga ya teman-teman, untuk multi akun. Oke, ini API token, coba kita lihat bagaimana. Nah, ini installationnya kita gunakan PHP Artisan Install API ya. Oke. Sebelum tunggu saja. Ini kalau kita mau override default modelnya, ini opsional ya teman-teman. Ini API token autentikasi. Nah, ini kita pakai issuing API token. Yang pertama kita masukkan dulu hash API tokens di dalam model usernya setelah instalasi nanti ya. Jadi kita bisa menggunakan authorize dengan headernya sebagai bearer token nanti di Postman. Nah, di Postman ini mungkin saya rapikan dulu ya teman-teman. Tutup. Mungkin saya buat collection baru nanti. Kita dari awal, ini hanya sekedar latihan dan contoh saja. Nah, ini blank connection. Collectionnya misal to do list. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Bisa kita berikan dulu di sini add request-nya. Misal namanya itu rename check request atau check user. Bisa berikan localhost API user ya. Oke. Tapi nanti tunggu dulu selesai ya teman-teman. Nah, ini saya mau logout dulu. Saya mau keluarkan dulu projectnya. Ini saya close. Oke, jadi kita mulai dari awal lagi. Oke, ini kita pakai drivernya MySQL ya teman-teman, untuk database-nya. Oke, sudah berhasil. Coba saya add ke workspace untuk projectnya. Di sini bisa kita masuk ke YouTube, kemudian tutorial Laravel 11 REST API. Oke, add. Nah, di sini bisa kita buka dulu terminalnya. Ketikkan PHP Artisan Serve. Untuk di NP silakan di uncomment nanti. Untuk ini kita ganti dulu jadi MySQL. Kita cek dulu di bagian Postman. Oke, nah untuk ini halaman homepage-nya ya teman-teman. Oke, masuk lagi ke VS Code. Kita install dulu API-nya di Laravel 11. Kita bisa menggunakan
CLI ya teman-teman, sesuai dokumentasi. Di Laravel 11 ini sebenarnya tidak ada by default Routes API ya teman-teman, jadi kita harus install dulu. Nanti dia otomatis juga install PHP Santumnya ya. Di config-nya saja nanti belum ada Santum, nanti ada Santum, otomatis terinstall. Itu ada file logging, nanti kita akan gunakan logging juga. Silakan diketikkan atau dikopas lagi perintahnya dan ditunggu ya teman-teman. Ini otomatis menginstal Routes API dan library Santum ya. Silakan klik yes. Nah, di sini mungkin tabel saya sudah ada ya teman-teman sebelumnya, jadi ada sedikit error. Ini tidak masalah ya teman-teman, hanya sekedar migrasinya saja yang tabrakan. Nah, ini bagian rootnya sudah ada untuk API-nya. Jika kita ketik API user, berikan dulu accept application JSON, karena request ini wajib ya untuk REST API. Klik send. Nah, ini ada message-nya tidak atau belum autentikasi ya teman-teman. Ini kita hilangkan dulu, kita tes saja dulu. Kita uji untuk endpoint user ya. Return OK saja. Nah, di sini OK ya responsnya. Kita kembalikan seperti semula. Oke, next nanti kita akan buat endpoint atau register ya teman-teman. Yang ada di folder HTTP controller out, nanti akan kita buat. Di sini kita akan buat tipe controllernya yaitu invocable. Kita akan pisahkan masing-masing login, register, dan logout menjadi satu controller setiap fungsi masing-masing. Seperti jika teman-teman pernah install Laravel UI, itu salah satunya untuk autentikasi mereka menggunakan controller satunya masing-masing ya teman-teman. Sebenarnya bisa digabung dalam satu controller saja, tapi gunakan invocable saja ya. Di sini teman-teman gunakan PHP Artisan make controller di dalam folder out, kemudian register controller, jangan lupa kita berikan strip i menandakan bahwa controllernya itu invocable ya. Nah, di sini oke, sebelumnya teman-teman silakan dibuka dulu di dokumentasi di bagian model ya. Harusnya kita tambahkan hash API token sesuai use Laravel Santum, silakan diimport atau diketik manual. Jangan lupa berikan koma. Oke, seperti ini. Dokumentasinya sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Sebelumnya silakan uncomment dulu. Ini username dan password silakan sesuai ke masing-masing. Di sini kita jalankan migration-nya. PHP Artisan migrate ya teman-teman. Silakan diklik yes karena kita belum ada database-nya Laravel 11 API. Ini sudah berhasil. Silakan dibuka phpMyAdmin. Sini di bagian Laravel 11 ya teman-teman, silakan diabaikan saja. Banyak project saya sebelumnya. Di sini kita punya beberapa users dan token ya teman-teman. Sini kita buat fitur registernya. Silakan dibuka controllernya. Sini teman-teman bisa dibuat dulu dengan variable user, kemudian kita create dulu usernya yang akan ditambahkan ke database. Masukkan name-nya, diambil dari request, email, dan password ya. Nah, untuk passwordnya kita backup saja dulu untuk enkripsinya. Kemudian di sini kita buat variable token, kemudian masukkan user, kita buat create token. Nah, create token ini kita ambil dari dokumentasi atau fitur bawaan Laravel Santum ya teman-teman. Nah, sini kita berikan namanya saja ya, penamaannya itu API Tools. Kemudian jadikan tokennya itu plain text token. Return response. Jangan lupa jadi JSON. Di sini kita bisa masukkan token dan data user yang kita entry-kan ya. Kita bisa tukar saja posisinya di atas.
Untuk validasi nanti ya teman-teman, di sini mudah. Di sini kita create user token berdasarkan dari user yang kita registrasikan. Kemudian kita jadikan plain text token yang berhasil di-generate. Kemudian kita kirim tokennya ke response. Di sini teman-teman bisa lihat lagi di dokumentasinya di bagian issuing API tokens. Nah, di model users kita tambahkan has API tokens. Di sini kita punya create token. Nah, create token ini bawaan ya teman-teman. Di sini sebenarnya kita bisa parsing ability atau aksesnya nanti, tapi kita belajar caranya dulu create token. Jadi jangan pusing bahwa create token itu dapat dari mana. Intinya itu dapat dari fitur dari bawaan Santum ya teman-teman. Bahwa dia generate token untuk kita login sebagai akses. Sedangkan kita buat request baru atau folder baru dulu, misal namanya itu out, kemudian masukkan request baru, create, register. Untuk register user maksud saya, di sini untuk infonya itu tambahkan admin kemudian registernya. Featuresnya jangan lupa itu accept application user. Nah, di sini ada error teman-teman, katanya perform tidak ditemukan. Silakan dibuat dulu roles-nya. Kita buat roles untuk register. Get register, kemudian nama controllernya teman-teman yaitu register controller. Nah, ini silakan langsung diimport saja, belum bikin kelas. Kita tidak perlu menambahkan ya teman-teman untuk index atau create karena dia invocable langsung saja ya, jadi tidak perlu, maka otomatis langsung masuk sana ya teman-teman bagian info. Oke, ini silakan berikan saja strip biar sama seperti di atas. Oke, silakan dicek lagi, kita tidak perlu menambahkan body ya teman-teman. Untuk sekarang coba itu, nah ini harus ya teman-teman, sorry, itu ada name, email, dan password. Silakan masukkan name, email, password sebagai key-nya, kemudian bisa diberikan value name terserah ya teman-teman. Di sini saya berikan tekno teknologi, kemudian emailnya tekno@gmail.com. Nah, untuk password ini terserah teman-teman. Saya bisa berikan password 13, klik send. Nah, di sini ada kesalahan ya teman-teman, sepertinya tidak ketemu. Oh sorry, di sini bukan get ya teman-teman, harusnya post. Silakan diganti dulu di rows-nya. Nah, kan saya cek lagi, kita salah di sana get. Silakan diganti post. Di sini saya berikan post. Oke, karena register ini post ya teman-teman, bukan get. Nah, di sini berhasil. Ini respons dari API register kita tadi. Seperti di controller yang sebelumnya kita buat. Nah, jadi tanpa bertoken, silahkan diambil dari token yang tadi. Harusnya berhasil ya. Nah, seperti ini. Kita ambil dari fungsi di atas, request user untuk endpoint user ya. Video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Kita ganti lagi, kita sesuaikan saja dulu. Kita save. Nah, di sini kita juga memahami middleware di Outcentum. Nanti kita akan buat endpoints, login, logout, kemudian create to-do list ya teman-teman. Nanti kemungkinan akan ada juga to-do list lainnya ya teman-teman.